Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah Ta'ala menilai juhud yang antum lakukan, effort, usaha yang antum lakukan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gantikan semua jerih payah antum dengan ganjaran yang berlipat ganda dengan kebaikan dunia sampai akhirat. Dan yang paling penting, semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir pahalanya kelak sampai setelah kita meninggal dunia. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita tidak pantas untuk melupakan syukur kepada Allah Ta'ala atas setiap kenikmatan yang Allah berikan, atas setiap kesehatan yang Allah karuniakan, setiap waktu yang kemudian oleh Allah disediakan untuk kita, wabil khusus dengan kenikmatan iman, dengan kenikmatan Islam, yang dengan dua kenikmatan itu kita akan meraih ridha dari Allah, meraih rahmat dari Allah, yang dengan rahmat dan ridha dari Allah, semua kenikmatan tadi akan mengantarkan kita masuk ke dalam syurga. Salah satu yang perlu kita yakini tentang nikmat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya rumus dari nikmat itu ada dua. Yang pertama ada rumus awal dan kemudian ada rumus akhir. Rumus awal dari nikmat itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Setiap kenikmatan yang kita terima, kita yakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rumus awalnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki kemampuan untuk mendapati nikmat, untuk meraih nikmat, kecuali semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah rumus dari akhir. Setiap kenikmatan yang kita terima, Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Setiap kenikmatan yang kita terima, kelak akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dua dari rumus nikmat ini perlu kita perhatikan, perlu kita pertimbangkan terus, agar yang pertama tidak menjadikan kita sombong dan besar hati,
Kemudian yang kedua, agar menjadikan kita senantiasa waspada, berhati-hati terhadap setiap kenikmatan yang kita terima, karena nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk di mana kita berterima kasih kepada Allah dan kita berbalas jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, dengan senantiasa kita mengingat jasa-jasanya dengan ucapan-ucapan salawat kita. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita mengambil materi adalah bagaimana semangat Ramadan itu tetap terjaga untuk selamanya. Poin yang pertama yang perlu kita fahami adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Ramadan ini dari 12 bulan yang Allah berikan, itu adalah momen untuk kita membersihkan diri. Momen untuk kita memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Momen untuk kemudian kita kembali meluruskan tujuan hidup kita. Sehingga dengan Ramadan yang 1 bulan ini murni kita yakini sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu banyak kita dapati di bulan Ramadan ini kebaikan demi kebaikan, keutamaan demi keutamaan, yang kemudian menjadikan kita ini seakan-akan apabila kita ini sebuah baterai, maka kita dicas ulang untuk kemudian memperkuat hati kita, memperkuat ibadah kita, membersihkan kotoran-kotoran yang tersimpan di dalam hati, agar kemudian bekal untuk 11 bulan yang ke depan kita sudah memiliki persiapan yang kuat. Nah, salah satu di antara apa yang Allah berikan dari bulan Ramadan ini adalah Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan kepada para sahabatnya sebelum para sahabat itu masuk ke dalam bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara keberkahan Ramadan ini adalah bagaimana setiap orang itu memiliki semangat yang kuat untuk beribadah. Di mana termasuk dari keberkahan Ramadan ini adalah semangat kita untuk berbagi kepada orang lain begitu kuat. Di antara keberkahan Ramadan ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengistiqomahkan kebaikan selama bulan Ramadan. Nah, sehingga kebaikan Ramadan ini, keberkahan Ramadan ini, yang Allah siapkan kepada kita sebagai pemberian Allah pada bulan Ramadan, anugerah Allah pada bulan Ramadan, untuk kita mempersiapkan diri dalam mengarungi 11 bulan yang berikutnya, tentu perlu kita menjaga niat. Perlu kita menjaga niat. Agar kemudian ibadah kita ini tidak terputus begitu saja setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Nah, sehingga pada poin yang pertama, apabila kita memahami dengan benar, kita mengilmui bahwasannya Ramadan kita ini adalah anugerah dari Allah, maka ketika kita memahami Ramadan itu adalah anugerah, maka jangan sampai lupa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai lupa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama bahwasannya mereka mengatakan asyukru muthbitun ni'am. Syukur itu adalah perkara yang menjadikan nikmat itu oleh Allah diikat dan dia tidak pergi. Muthbitun ni'am. Muthbitun ni'am artinya adalah syukur itu bisa pergi. Nikmat itu bisa pergi. Maka ketika nikmat itu diikat dengan syukurnya kita kepada Allah,
maka nikmat itu akan tetap berada di sisi kita dan dia tidak akan pergi kemanapun. Karena kita tahu, dari setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, ada dua kemungkinan. Entah yang pertama, nikmat itu pergi meninggalkan kita, atau kita yang pergi meninggalkan kenikmatan itu dengan kematian. Jadi, antara nikmatnya yang oleh Allah dicabut, dan nikmat itu meninggalkan kita, atau kita yang meninggal dunia, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang masih ada itu kita tinggalkan. Nah, bagaimana caranya agar setiap nikmat itu tidak akan pergi meninggalkan kita, dan kalaupun kita meninggal, nikmat itu tetap akan menyertai kita di alam kubur. Kuncinya satu, jadikan nikmat itu senantiasa Anda syukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya yang sudah sering kita pahami, kita dengar, kita hafal, kita bahkan mungkin kita pernah menyampaikannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kalian, apa yang Allah taala umumkan? La in syakartum, apabila kalian bersyukur, dalam artian mensyukuri nikmat yang Allah beri dengan syukur yang benar, la azidannakum, maka menjadi suatu kepastian, menjadi suatu keniscayaan bahwasannya nikmat yang kita syukuri itu oleh Allah pasti ditambah. Pasti ditambah. Akan tetapi pertanyaannya, mengapa kita menganggap diri kita sudah bersyukur, tapi kemudian nikmat itu oleh Allah tidak kunjung ditambahkan? Jawabannya adalah, karena boleh jadi syukur kita bukanlah syukur yang benar. Atau syukur kita tidak dianggap syukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, para ulama menjelaskan ada 3 rukun syukur. Rukun syukur yang pertama adalah bersyukur bil qalbi. Asyukru bil qalbi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Bagaimana caranya bersyukur di dalam hati itu? Disebutkan oleh para ulama dengan meyakini bahwasannya tidak ada nikmat yang kita dapatkan, tidak ada nikmat yang telah kita rasakan, tidak ada nikmat yang telah kita miliki, kecuali nikmat itu datangnya dari Allah dan itu merupakan pemberian Allah. Itu dalam hati. Sehingga syukur yang semacam itu tidak akan menjadikan kita sombong. Kemudian cara bersyukur yang kedua, asyukru bil lisani. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Dan ini peringatan untuk kita bersama, pengingat untuk kita. Bagaimana lisan kita ini senantiasa kita gunakan untuk benar-benar mensyukuri apa yang Allah karuniakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan mengucapkan hadza min fadli Rabbi. Apabila ada orang yang mendatangkan pujian kepada Anda kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadikan lisan ini senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun syukur yang ketiga adalah asyukru bil arkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota badan kita. Artinya, apa yang Allah karuniakan sebagai nikmat terhadap kita, itu kita gunakan sepenuhnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan apa yang Allah karuniakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka apabila 3 perkara ini kita lakukan, maka tentu saat itu kita telah bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, maka Allah akan mendatangkan apa yang telah Allah janjikan. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. Maka kenikmatan yang Allah karuniakan akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjutan ayatnya adalah
kafartum, dan apabila kalian kufur, maka berhati-hatilah. Tidak bersyukur kepada Allah dalam artian kufur di dalam ayat ini adalah ketika salah satu dari 3 rukun syukur itu tidak kita lakukan. Maka kita dianggap kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian kufur, maka ingatlah, sesungguhnya azab Allah itu adalah azab yang sangat pedih. Nah, maka yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari poin yang pertama, kita meyakini Ramadan ini adalah anugerah dari Allah. Ramadan ini adalah hadiah dari Allah. Ramadan ini adalah mihnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Maka syukuri Ramadan. Syukuri kesempatan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan memanfaatkan ibadah Ramadan sekuat-kuatnya. Dengan kita menggunakan Ramadan ini fursah, kesempatan untuk kita memperbaiki diri, mensucikan hati, menguatkan ibadah, memohon ampun, bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita. Maka pada poin yang pertama, agar semangat Ramadan ini terjaga, agar kekuatan kita di bulan Ramadan ini terjaga, yakini Ramadan itu adalah anugerah. Dan ketika Ramadan itu adalah anugerah, maka Ramadan itu wajib disyukuri dengan cara yang benar. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, agar semangat Ramadan ini tidak hilang begitu saja. Agar Ramadan ini tidak pergi seiring perginya bulan Ramadan. Karena kita ingin tetap bagaimana melestarikan ibadah-ibadah yang telah kita mulai pada bulan Ramadan. Poin yang kedua, perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu bahwa setiap ibadah yang kita lakukan dengan benar dan kemudian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah maqbulah. Ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hadiahnya dari Allah, Allah akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, atau termasuk mungkin ulama-ulama yang lainnya, bahwasannya mereka semuanya sepakat dengan mengucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan fima au kama qala ulama'una, al-ibadatu al-maqbulatu turithu ibadatan ba'daha. Ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, ibadah yang maqbulah, itu akan mewariskan kepada kita kemampuan untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Nah, maka poin yang kedua, ikhtiarkan beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Jangan jadikan ibadah pada bulan Ramadan itu sekedar selingan saja. Tapi kita tetap fokus pada pekerjaan kita tetap fokus dengan hobi kita tetap fokus dengan olahraga kita tetap fokus dengan hiruk pikuknya dunia yang kita jalani. Lalu ibadah itu sekedar, ya pantaslah kalau Ramadan ibadah. Jadi bukan prioritas utama. Jangan begitu. Karena apabila kita menjadikan ibadah itu prioritas, maka kita akan diprioritaskan oleh Allah. Dan gambaran ringannya adalah kalau kita menjadi nasabah prioritas di suatu bank. Ada bank fulani, bank yang lain. Apabila kita menjadi nasabah prioritas, itu kita bisa masuk, dilayani tanpa antri, masuk ruangan khusus, yang di sana disediakan makanan kecil, minuman, dilayani dengan pelayanan yang maksimal ketika kita menjadi nasabah prioritas. Itu baru bagaimana ketika seorang manusia memprioritaskan manusia. Lalu bagaimana sekiranya kita memprioritaskan ibadah, memprioritaskan Allah, memprioritaskan apa yang Allah inginkan,
maka tentu Allah Ta'ala akan memprioritaskan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan suatu kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Maka artinya apabila kita menomorsatukan Allah, kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Nah, maka poin yang kedua, beribadahlah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Beribadahlah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini. Karena ibadah yang kita lakukan dengan baik, dengan serius, dengan sepenuh hati, dengan sempurna, itu besar kemungkinan ibadah itu oleh Allah akan diterima. Dan apabila ibadah itu oleh Allah diterima, maka ibadah itu akan mewariskan kepada kita kemampuan untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Dan begitu seterusnya, sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan konsistensi di dalam beribadah dengan penuh semangat, walaupun bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Apa dalilnya? Begini. Dalilnya adalah, yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian pertama kepada kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Ada ujian pertama. Apa ujian itu? Ujian itu adalah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal dengan semua keutamaan yang tidak mungkin kita sampaikan di sini, itu artinya adalah ujian awal. Di mana pada ujian awal ini Allah menunjukkan kepada kita hasil dari puasa Ramadan kita. Apabila puasa Ramadan kita itu sukses, sempurna, baik, diterima oleh Allah, maka 6 hari di bulan Syawal akan kita lalui dengan mudah. Ringan, puasa Syawal itu terasa ringan. Nah, maka dengan itu apabila puasa Syawal terasa ringan, itu dalil, itu bukti, itu adalah suatu indikator bahwasannya Ramadan kita oleh Allah diterima. Dalil yang kedua, bahwa kita perlu beribadah dengan maksimal di bulan ini, agar maksimalnya kita ibadah pada bulan Ramadan akan membuahkan ibadah-ibadah pada bulan-bulan yang berikutnya. Ayat yang berbicara tentang sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang sholat, maka Allah Ta'ala menyebutkan salah satu di antara keutamaannya adalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah mereka yang mendirikan sholat dari perbuatan yang keji dan munkar. Bagaimana sholat yang bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar? Tentu orang yang sholatnya oleh Allah diterima. Orang yang sholatnya oleh Allah diterima. Maka sholat tersebut akan menjadi penghalangnya dari perbuatan yang buruk. Dan meninggalkan perbuatan yang buruk, itu adalah ibadah. Maka artinya sholat yang diterima akan menghasilkan ibadah berikutnya, yaitu kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ingin menyelamatkan semangat Ramadan kita, jangankan keluar bulan Ramadan, kita ini terkadang saja sudah lewat pekan yang pertama di bulan Ramadan, itu semangat kita sudah mulai turun. Masjid-masjid sudah mulai sepi. Kemudian artinya masjid mulai sepi, yang biasanya semangat tilawah Quran, semangatnya mulai hilang. Kemudian
yang biasa sholat 5 waktu secara istiqomah ke masjid mulai berkurang. Nah, jangankan kita ngomong keluar Ramadan, di bulan Ramadan saja terkadang ibadah kita sudah menurun. Maka bagaimana mempertahankan itu? Dengan melakukan ibadah sesempurna mungkin. Karena ibadah yang sempurna akan diterima oleh Allah. Dan apa-apa dari ibadah kita yang oleh Allah diterima akan menghasilkan ibadah yang berikutnya. Sehingga poin yang kedua, manfaatkan momen Ramadan ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang berikutnya, pada poin yang ketiga, bagaimana kemudian kita ini bisa menjaga semangat Ramadan kita itu tetap lestari walaupun kita telah keluar dari bulan Ramadan. Yang ketiga jamaah, menyelamatkan atau melestarikan semangat Ramadan itu dengan meyakini bahwasannya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dialah Allah yang sama yang kita ibadahi di luar Ramadan. Allah yang kemudian Allah itu melipat gandakan pahala kita pada bulan Ramadan, dialah Allah yang sama yang tetap mampu memberikan ganjaran besar dari ibadah kita pada luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Nah, kesadaran semacam ini penting sekali. Maka sampai ada seorang ulama yang menuliskan satu kutaib. Kutaib itu buku kecil yang ditulis di sana, kun rabbaniyan walatakun ramadhaniyan. Kun rabbaniyan walatakun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbaniyan. Jadi kita ini betul-betul hamba yang rabbani. Apa hamba yang rabbani itu? Adalah hamba yang betul-betul beribadah karena dorongan kita mengenal Allah sebagai Rabb kita. Walatakun ramadhaniyan. Dan janganlah ibadah kalian itu ramadhani. Apa itu ramadhani? Ya ibadah pada bulan Ramadan, keluar Ramadan kita tidak lagi ibadah. Nah, maka bagaimana kita menyelamatkan semangat itu dengan kita mengenali Allah. Dengan kita betul-betul memahami bahwa Allah yang kita sembah dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesempurnaan pada bulan Ramadan, dialah Allah yang sama yang akan tetap memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang poinnya. Pada poin yang ketiga ini dengan memahami Allah adalah Allah yang sama, bagaimana caranya memahami semua itu? Nomor satu adalah dengan memahami bahwasannya Allah Ar-Razik. Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Allah adalah zat Al-Wahhab yang senantiasa mengalirkan karunia-karunia-Nya kepada kita. Allah adalah zat yang terus memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Itu ternyata kebaikan Allah tidak berhenti untuk kita pada bulan Ramadan saja. Akan tetapi kebaikan itu tetap berlanjut terus sebagaimana Allah berikan pada bulan Ramadan, Allah terus senantiasa memberikannya sampai kita keluar dari bulan Ramadan. Ini luar biasa sekali. Maka ketika kita paham kebaikan Allah terus mengalir, karunia dari Allah terus diberikan, kemudian fadilah-fadilah dari Allah terus mengalir kepada kita tidak terputus, maka dengan itu kita paham, berarti kebaikan yang aku terima di bulan Ramadan dari Allah, aku terima pula di luar Ramadan, itu pun dari Allah. Maka dengan itu,
Saya harus berterima kasih kepada Allah dengan terus mengibadahi Allah entah di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Itu poin yang ketiga. Jadi memahami benar dengan pemahaman yang sempurna, dengan pemahaman yang hakiki, dengan pemahaman yang maksimal, dialah Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dia pula Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Nah sekarang ada tambahan. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu menjelaskan mengenai hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian dilanjutkan dengan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya niatan di dalam beramal. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan orang beribadah itu ada 3 tingkatan. Orang yang beribadah ada 3 tingkatan. Yang pertama, ibadatu al-abid. Ibadahnya seseorang yang digambarkan seperti seorang budak belian. Nomor 1. Ibadatul abid. Ibadahnya seorang budak belian. Ibadatul abid. Bagaimana ibadatul abid ini? Adalah mereka beribadah seperti taatnya seorang budak kepada tuannya sekedar karena takut hukuman. Sekedar apa? Karena takut hukuman. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, maka disebutkan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka yang masuk ke dalam neraka Sakor itu menjawab, sebab utama kami masuk ke dalam neraka yang bernama neraka Sakor ini, lam naku minal musallin, karena kami tidak menjalankan sholat. Akhirnya ayat tersebut menjadi pendorong. Oh, kalau saya tidak sholat, saya akan masuk pada neraka Sakor. Apa yang terjadi? Akhirnya karena khawatir hukuman tadi, akhirnya dia melakukan ibadah sholat. Kemudian zakat. Orang yang meninggalkan zakat emas dan peraknya, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menggunungkan, menumpuk emas dan perak. Kemudian mereka tidak mengeluarkan zakat malnya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan jadikan emas dan perak itu membakar mereka di hari kiamat. Akhirnya karena muncul rasa takut daripada saya dibakar dengan harta saya kelak pada hari kiamat, maka mendingan saya keluarkan zakatnya. Toh jumlahnya tidak seberapa. Jadi mereka itu terdorong untuk ibadah sekedar karena takut hukuman. Boleh apa tidak? Kata Al-Imam An-Nawawi, boleh. Tidak menjadi masalah. Karena memang Allah Ta'ala itu menciptakan hukuman, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan azab, itu memang sebagai cambuk bagi kita agar kita tetap beramal. Nomor 1. Nomor 2, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ibadatut tujjar. Ibadahnya pedagang. Apa ibadah kepada Allah layaknya ibadahnya seorang pedagang?
hanya ibadah transaksional, hitung-hitungan matematis, kalkulator, kalau saya melakukan ini saya dapat apa, kalau saya menyedekahkan uang saya maka uang ini akan kembali dalam jumlah berapa, kalau saya puasa Ramadan saya dapat pahala apa, kalau saya puasa sunnah apa keutamaan yang akan saya dapatkan, sehingga yang dibicarakan itu sekedar transaksional. Sehingga orang-orang semacam ini pendorong ibadahnya sekedar pahala, pahala, dan pahala. Menurut Al-Imam An-Nawawi, boleh atau tidak yang semacam ini? Jawabannya, boleh. Boleh. Kemudian ditambahkan, orang yang beribadah karena mengharapkan apa yang Allah janjikan dari pahala-pahala itu, apakah mereka tidak ikhlas? Kata Al-Imam An-Nawawi, mereka ikhlas. Karena mereka ingin meraih apa yang memang oleh Allah dijanjikan kepada mereka. Sehingga bukan berarti mereka tidak ikhlas, mereka ikhlas. Nah, sehingga nomor 2, ibadahnya pedagang. Nah, nomor 3, ini yang paling keren, yang paling top. Dikatakan, ibadatul ahrar. Ibadatul ahrar. Ahrar, jamak dari kata hurrun. Hur artinya merdeka dan bebas. Sehingga ibadah kita adalah ibadahnya orang yang merdeka. Apa itu? Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu engkau beribadah kepada Allah hayaan minhu wa syukran lahu. Yaitu kita beribadah kepada Allah karena malu kepada Allah apabila kita tidak beribadah. Karena Allah mengkaruniakan kita dengan kenikmatannya, Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan keluarga, Allah memberikan anak, Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam rumah tangga. Masa air susu akan kita balas dengan air tuba? Maka kita berterima kasih kepada Allah dalam rangka mensyukuri Allah dengan ibadah. Contoh, Nabi besar Muhammad SAW melakukan ibadah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Maka istri beliau SAW, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, merasa kasihan kepadanya. Sampai kemudian Ibunda Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, kakimu bengkak. Engkau ibadah seberat itu ya Rasul. Engkau melakukan ketaatan sampai sekuat itu. Sampai kakimu bengkak dan berdarah. Kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan, وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Dalam keadaan Allah telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah setelah dosaku oleh Allah diampuni? Sehingga ibadahnya Rasulullah adalah ibadahnya orang yang merdeka. Ibadah karena syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu kepada Allah apabila kita tidak ibadah. Karena Allah telah karuniakan semuanya kepada kita dengan sempurna. Maka sampai dikatakan di dalam surah Al-Infitar, sampai Allah itu bertanya kepada kita, ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang melalaikan kalian
dari Tuhan kalian yang sangat dermawan. Apa yang menjadikan kalian lalai? Apa yang menjadikan kalian itu terpedaya dari Tuhan kalian yang begitu baik kepada kalian? Sampai seakan-akan Allah bertanya kepada kita dalam keadaan Allah itu merasa heran, dalam tanda kutip. Kok sampai kalian itu lalai dari Allah? Padahal Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang mencurahkan kenikmatannya kepada kalian. Nah, sehingga pada poin yang ketiga ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita melestarikan Ramadan kita? Dengan memahami dialah Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan, Allah pun yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Kita munculkan perasaan-perasaan itu. Nah, itu poin ketiga. Poin pertama, dengan bersyukur. Dengan masuknya bulan Ramadan. Bersyukur itu akan menjadikan apa yang kita syukuri oleh Allah tidak sekedar dilanggengkan nikmatnya, tapi ditambah semangatnya. Syukur. Yang kedua, dengan apa? Dengan memperbaiki kualitas ibadah. Ibadah semaksimal mungkin. Karena apa? Ibadah yang oleh Allah diterima akan menghasilkan ibadah-ibadah berikutnya. Sehingga istiqomah itu akan muncul. Kemudian yang ketiga, dengan memahami bahwasannya Allah yang kita sembah dengan begitu semangat di bulan Ramadan ini, dialah Allah yang sama di luar bulan Ramadan. Poin yang keempat, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ini ya, ini kamera handphone biasa. Di tempat juga ini saya di ruangan i'tikaf karena memang sedang i'tikaf dan saya nggak tahu kalau kemudian admin menerima jadwal ini. Padahal seharusnya admin tahu saya sedang i'tikaf. Tapi ala kulli hal kita harap yang terbaik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau kualitas pencahayaan, lighting, gambar segala macam, karena handphone saya ini pas di kameranya itu pecah, pas di layar kameranya itu pecah. Dan yang pecah bukan tempered glassnya, tapi betul-betul LCD ya layarnya itu LCD-nya. Jadi mungkin gambarnya agak sedikit blur ya. Tapi insya Allah suara jelas kan. Sekarang poin yang keempat, bagaimana kita melestarikan ibadah Ramadan kita agar semangatnya itu terus ada walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Bidzikril maut. Bidzikri al-maut. Dengan kita senantiasa waspada bahwasannya kematian itu akan datang kapanpun, dimanapun, di tempat apapun, dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan kita siap ataupun tidak, dengan peringatan ataupun tanpa peringatan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal itu telah sampai waktunya, tidak bisa ditunda sedikit pun ataupun dimajukan sedikit. Ajal datang, mati sudah. Dan kalau sudah mati, terputus semua kesempatan kita untuk memperbaiki akhirat kita. Dan perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang abadi, yang tidak mungkin bisa lagi kembali ke dunia untuk memperbaiki penyesalan kita. Tidak. Maka zikrul maut itu menjadikan seorang manusia senantiasa terpompa semangatnya. Maka sampai ketika Nabi SAW mengingatkan para sahabat
ketika mereka hendak sholat, apa yang Rasul sabdakan? Sallu salatan muwaddi'in. Sholatlah seakan-akan ini sholat perpisahan kalian dari dunia. Diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Agar para sahabat faham. Ketika diberitahukan itu adalah sholat terakhir mereka, sholat perpisahan dengan dunia ini, apa yang terjadi? Tentu mereka akan sholat dengan cara yang terbaik. Mereka akan sholat dengan semaksimal mungkin. Mereka akan khusyuk di dalam sholatnya. Mereka akan menghadirkan hati di dalam sholat mereka. Karena mereka menganggap sholat itu adalah sholat terakhir mereka. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibnu Abdillah itu mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian itu mengingat hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Disuruh memperbanyak oleh Allah mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Kematian. Dan kita semuanya tahu, فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Ketika salah seorang di antara mereka itu didatangi oleh ajalnya, artinya kematiannya datang, maka mereka mengucapkan, Rabbirji'u, ya Allah, kembalikan ya Allah, pulangin ke dunia ya Allah, beri kesempatan untukku ya Allah, maka aku akan melakukan apa-apa yang selama ini aku tinggalkan ya Allah. Maka jawabannya Allah, kalla, tidak bisa, terlambat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma kalimat, ucapan yang kalian omongkan dan tidak akan terjadi. Dalam ayat yang lain dikatakan, ketika salah seorang di antara mereka itu meninggal dunia, mereka mengucapkan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau tunda kematianku sebentar saja. Sebentar saja. Apa yang akan aku lakukan? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah. Yang sementara ini aku simpan di bank ya Allah, akan aku keluarkan, aku wakafkan di jalanmu ya Allah. Aku akan keluarkan untuk mencari ridhamu ya Allah. Wa akum minas salihin. Dan aku akan berubah menjadi orang yang baik. Bisa? Tidak. Sampai pun ketika seorang manusia itu ketika mereka meninggal, mereka mengucapkan Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Mereka diketawain oleh malaikat di dalam tafsirnya. Malaikat Allah mengatakan apa? Ya ahmaq. Hei kamu orang bodoh, kata malaikat. Orang dungu, kata malaikat. Min hunaka ji'ta. Baru saja engkau pindah dari tempat itu. Mengapa baru saja engkau pindah, engkau minta kembali? Kenapa apa yang kamu ucapkan ini tidak engkau lakukan ketika engkau masih di sana?
Sehingga salah satu faktor yang menjadikan ibadah itu, wabil khusus Ramadan ini, akan tetap bersemi sampai kapanpun ketika kita senantiasa menganggap kematian itu ada di depan mata. Dan Anda bayangkan saja, kita bikin analogi. Kalau kemudian Anda mendapatkan bocoran dari malaikat maut, misalkan ya, Anda dapat bocoran dari siapa? Malaikat maut. Bocorannya itu sekarang di Norwegia jam berapa sekarang? Coba Syekh, jam berapa Syekh? Sekarang jam 10.55 Ustadz. Pagi. 10.55 pagi, Masya Allah. Ya, Jauh menjelang banget siang. ya kita di sini. Ya, iya, kita di sini menjelang sore sudah. Masya Allah, beda sekitar 6 jaman berarti ya. 6 jam Ustadz, betul. Berapa jam? Ya, 6 jam, Masya Allah. Ini menjelang siang. Jam 11 kurang dikit berarti ya. Atau jam Betul. 10, jam 10 kurang dikit. Jam 11 kurang sedikit. Jam 11 kurang 4 menit lah ya. Sudah, terus diberitahu. Malaikat maut datang ke telinga Anda. Malaikat maut bisikin. Kamu nanti jam 12 siang waktu Norwegia, kamu akan mati. Kamu akan mati. Dan itu yakin, seriusan, diberitahu, dibisikin oleh malaikat. Jam 12 kamu mati. Kira-kira jamaah, ada nggak kemungkinan itu? Ada. Kemudian malaikat mengatakan kepada Anda, ayo siap-siap. Jam 12 nanti kamu bakal mati. Saya mau tanya, tapi nggak usah dijawab dengan lisan, jawab dengan hati. Kalau sisa usia Anda di dunia ini hanya 1 jam, apa yang Anda lakukan? Jawab dalam hati. Tobat, sholat, sedekah, minta maaf, doa, istighfar, memohon rahmat Allah, memohon ampunan Allah. Tidak akan keluar dari tempat ibadah. Karena kita menganggap usia kita tinggal sedikit. Sehingga orang yang senantiasa mengingat kematian, di pikirannya adalah kematian, kematian, dan kematian, dia akan berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang berikutnya, karena dia berharap meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, terus apa masalah kita sekarang? Masalah kita sekarang adalah kita panjang angan-angan. Kita panjang angan-angan. Maka silahkan dijadikan tulisan. Yang panjang itu angan-angan. Yang pendek itu dunia. Jadi dunia ini pendek. Cuma yang menjadikan dunia ini terasa panjang itu angan-angan kita. Karena setan itu senantiasa membisikkan ke telinga manusia, tulul amal. Bukan ain, pakai hamzah. Tulul amal. Panjang angan-angan. Masih sehat, umur saya masih panjang, masih banyak kesempatan, masih ada esok hari. Sehingga setan itu terus mengucapkan yang semacam itu. Sehingga ketika kita mau ibadah, ada yang namanya taswif. Apa itu taswif? Ucapan kita dengan mengucapkan saufa, nanti saja. Nanti kalau sudah siapa yang jamin nanti itu akan datang? Nah, maka poin yang keempat, senantiasa mengingat kematian. Yang terakhir. Yang terakhir. Nomor satu, syukur. Karena syukur akan menambah nikmat ibadah. Nomor dua, ibadah semaksimal mungkin.
Karena ibadah yang maksimal akan mendatangkan diterima oleh Allah dan akan mendatangkan ibadah berikutnya. Nomor 3, memahami dengan ilmu bahwasannya dialah Allah yang kita ibadahi pada bulan Ramadan. Dia pun Allah yang sama di luar bulan Ramadan yang terus memberikan karunia-Nya kepada kita tidak pernah putus. Yang keempat, zikrul maut, terus diingat kematian. Yang terakhir, yang kelima, ad-du'a, ud-du'a. Yang kelima, ad-du'a, ud-du'a. Yang serius di dalam doa. Jangan main-main. Serius berdoa. Maka ada minimal 3 doa yang akan menjadikan semangat Ramadan ini tidak luntur ditelan oleh waktu. Dan saya yakin semua dari doa ini teman-teman sekalian sudah memahaminya. Yang pertama, doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Faham doa itu? Hafal? Tahu? Dibaca? Diamalkan? Direnungkan? Dimasukkan ke dalam hati? Atau tidak? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. La tuzigh qulubana. Janganlah engkau gelincirkan hati kami, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah sebelumnya engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Termasuk hidayah itu adalah taufik. Apa itu taufik? Kemampuan untuk mengamalkan Islam. Maka dia, Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah sebelumnya engkau berikan hidayahmu kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan rahmatmu kepada kami. Innaka antal wahhab, karena engkau zat yang maha memberi, ya Allah. Itu doa yang pertama dalam Al-Quran. Doa yang kedua, doa yang disebutkan merupakan doa yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di rumahnya. Apa doa itu? Ya muqallibal qulub, duhai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Terkadang semangat, tidak jarang malas. Terkadang dermawan, tidak menutup kemungkinan berubah menjadi pelit, bakhil. Terkadang sabar, tidak jarang mudah emosional. Karena hati kita dibolak-balik oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasannya hati manusia itu berada di antara jemari Allah Ta'ala. Yuqallibuha haitsu syaa, yang Allah akan membolak-balikkannya sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian apa? Mintalah kepada Allah as-sabat, ketetapan. Maka doanya, Rabbana Allahum ya muqallibal qulub, sabbit, tetapkanlah, kokohkanlah, istiqomahkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, di atas ketaatan agamamu. Penting doanya. Kemudian yang terakhir, doa yang ketiga, apa doanya? Doa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ajarkan,
kepada Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyiduna Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, aku sangat cinta kepadamu. فلا تجعلن دبر كل صلاة أن تقول. Maka janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap engkau di akhir salatmu, wahai Mu'adz. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma ya Allah. A'inni, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, untuk terus berzikir dan ingat kepadamu. Wa syukrika, dan tolonglah aku untuk terus pandai mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk terus mampu beribadah dengan baik untukmu. 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah aku untuk terus ingat dan zikir kepadamu. Tolonglah aku untuk terus mampu mensyukuri setiap nikmatmu. Dan tolonglah aku untuk terus mampu beribadah dengan baik untukmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kenapa kita perlu berdoa? Karena Allah Ta'ala yang berjanji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yaitu Allah, fa inni qarib, aku dekat. Dekat. Apa kemudian bentuk kedekatan Allah itu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa mengabulkan doa untuk mereka yang mau berdoa. Pertanyaannya, Ustaz, sudah sering baca 3 doa itu ya Ustaz, tapi tidak kunjung mendapatkan semangat dalam ibadah. Maka perhatikan, Allah Ta'ala memberikan syarat diterimanya doa. Salah satunya, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah mengarahkan kita, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian diterima, yakin. Mantap. Wa inna Allah la yaqbalu du'aan, dan Allah tidak menerima doa dari siapa? Min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu hati yang bermaksiat. Hati yang tidak meresapi doa yang dia minta kepada Allah. Doa cuma keluar dari mulutnya, tidak menghujam ke dalam hatinya. Lalai. Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Min qalbin ghafilin lahin, hati yang bermain-main. Bermain-main itu apa? Dia tidak serius dalam doanya. Dia tidak merintih di dalam doanya. Maka apabila selama ini doa kita tidak kunjung diterima, boleh jadi ada harta haram yang masuk.
Boleh jadi ada kemaksiatan yang menghalangi doa. Boleh jadi ada keburukan-keburukan yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak pantas diterima. Dan boleh jadi doa itu sekedar keluar dari lisan dan tidak pernah menghujam masuk ke dalam hati kita. Barakallahu fikum. Itu 5 tips agar kemudian semangat Ramadan ini tidak luntur, tidak putus di tengah jalan. Dan mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati kita untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita sampaikan dan kita dengarkan. Dan semoga Allah Ta'ala meridhai kita dunia sampai akhirat. Dan Allah terima Ramadan kita, ibadahnya, doanya, ketaatannya. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan kelak Allah Ta'ala setelah kita panjang usia, panjang umur, Allah wafatkan kita dalam keadaan bersujud di dalam salat. Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Al-Akh MC. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakallah khair kepada Ustadz Rifki Ja'far Talib. Masya Allah, apa yang telah kita dengarkan merupakan ilmu semua gitu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita mengerti atau kita dapatkan, kita dengarkan selama ini, dan alhamdulillah kita disadarkan kembali bahwa Ramadan inilah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Dan kita harus berikhtiar, beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, memprioritaskan Ramadan sebagai bulan ibadah dan tidak menyampingkan ibadah kepada Allah, karena dengan berikhtiar dengan baik, maka Allah akan mengistimewakan ibadah-ibadah kita atau menambah dengan ibadah-ibadah lain. Kemudian meyakini dan yakin betul dengan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang kita sembah pada bulan Ramadan ini dan zat yang kita sembah di luar bulan Ramadan juga. Tidak putus-putus untuk beribadah kepada Allah. Dan kita diingatkan untuk dzikrul maut, mengingat mati. Kematian itu sangat dekat, dan barangkali kita karena tingginya angan-angan kita sehingga kita suka melupakan kematian. Dan yang kelima, poin yang terakhir tadi Ustadz sampaikan adalah berdoa dengan serius. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya, membersihkan atau tidak bermaksiat kepada Allah, karena itu merupakan salah satu penghalang doa. Ya, dan Ustadz juga mengajarkan kita untuk membaca 3 doa yang masyhur gitu. Jadi kita diingatkan kembali, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kemudian doa yang kedua dari hadis Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang ketiga doa Rasulullah yang mengajarkan doa kepada salah satu sahabatnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau kita compile bisa jadi satu buku, Ustaz. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Baik, kita akan buka diskusi. Ada satu pertanyaan yang udah masuk nih, Ustaz. Jadi salah satu warga di Stavanger. Beliau bertanya, beliau Ayu Damayanti. Pertanyaan dari Mbak Ayu. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari adalah kebaikan atau ibadah selama itu menjauhi dari yang haram? Ataukah yang dimaksud ibadah itu hanya berupa sholat, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan sebagainya? Nah, saya jawab langsung ini ya. Al-Akh Fajri, barakallahu fiqh. Ini subhanallah baru saja kami bahas tadi pagi di masjid bersama jamaah di I'tikaf. Ucapan dari Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengartikan apa itu ibadah. Apakah ibadah itu terbatas dengan ibadah
yang berupa zakat, sholat, puasa, haji atau rukun Islam, dan apakah bisa juga ibadah itu bermakna luas. Nah, jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini jawaban yang luar biasa keren, Masya Allah, dan tentu didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan makna ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin min qawlin aw amalin zahira aw batinah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah satu kata yang mencakup keseluruhan makna dari apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi satu kata kata itu adalah ibadah, tapi cakupan maknanya luas. Atas apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu dari ucapan kita ataupun perbuatan zahir dan batin. Itulah ibadah. Sehingga setiap apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang menjadi aktivitas kita, selama aktivitas itu mendatangkan cinta dan ridho dari Allah, maka itulah ibadah. Maka ibadah itu luas, bekerja ibadah. Bahkan kita tidur bernilai ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar aktivitas-aktivitas yang non ibadah mahdhah itu bisa bernilai ibadah? Dengan 3 cara. Bagaimana aktivitas manusia biasa yang itu dilakukan oleh seorang muslim maupun orang kafir sama-sama melakukannya, tapi untuk kita orang Islam itu bisa bernilai ibadah dengan 3 cara. Nomor 1, meniatkannya untuk Allah. Jadi niatnya ditata. Niatnya ditata. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku untuk Allah. Dan hidup itu luas. Ya, bekerja, olahraga, itu termasuk perkara-perkara dari kehidupan kita. Yang apabila kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia bernilai ibadah. Yang kedua, lakukan sebaik mungkin. Tidak boleh asal-asalan. Karena sesuatu yang asal-asalan dia bukan ibadah. Ibadah itu serius. Maka disebutkan di dalam hadis, innallaha yuhibbu al-'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah mencintai seorang hamba apabila dia melakukan suatu amalan, amalan itu dia lakukan dengan totalitas. Jadi, lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, hindari pelanggaran. Misalkan Anda pedagang, jangan berdusta, jangan menipu, jangan mencurangi timbangan. Misalkan Anda seorang karyawan, tepat waktu. Maka tepat waktu dalam agama Islam itu penting sekali. Menepati perjanjian. Kalaupun Anda menjual sesuatu, jangan overclaim. Jadi tinggalkan pelanggaran-pelanggaran. Maka dengan 3 cara ini, maka semua aktivitas itu akan bernilai ibadah. Niat, lakukan dengan cara yang terbaik, dan jangan melakukan pelanggaran. Maka insya Allah setiap aktivitas itu akan bernilai ibadah. Dan orang Islam, semua dari aktivitasnya adalah ibadah. Maka rugi sekali apabila banyak waktu terbuang dalam rangka bukan ibadah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Maka setiap aktivitas, tulis ini penting, setiap aktivitas yang Anda lakukan harus ketemu nilai ibadahnya. Agar aktivitas kita tidak keluar dari apa yang Allah ciptakan kita untuknya, yaitu ibadah. Agar kita tidak keluar dari peruntukan kita. Maka Anda olahraga, cari nilai ibadahnya di mana.
Anda istirahat, cari nilai ibadahnya di mana. Anda rekreasi, cari nilai ibadahnya di mana. Anda bekerja, cari nilai ibadahnya di mana. Dan insya Allah ketemu dengan ilmu. Nah, jadi begitu. Insya Allah ibadah itu tidak hanya ibadah-ibadah mahdhah, tapi ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Dan al-akh Fajri, saya mohon maaf ini nampaknya ini waktu saya sudah terbatas karena sebentar lagi di sini azan maghrib. Jadi seharusnya tadi saya cuma nggak tahu kontak antum tadi, jadi saya nggak paham. Jadi seharusnya kajiannya malah kita majukan sehingga saya tidak motong waktu yang sudah kita sepakati. Tapi karena qadarullah wa masya'a fa'al, saya harus segera undur diri karena tidak lama setelah ini di waktu kami sudah azan maghrib, dan kita manfaatkan waktu menjelang azan ini untuk berdoa. Kita manfaatkan untuk betul-betul memaksimalkan waktu yang terbaik agar Allah terima doa-doa kita. Barakallahu fiik al-akh Fajri, dan senang sekali bisa diundang oleh teman-teman dari Norwegia. Ini suatu kehormatan buat kami, suatu kemuliaan buat kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak mengecewakan, dan semoga bisa menjadi bekal, secuil ilmu tadi menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair kepada Ustaz Rifki Ja'far Thalib. Masya Allah, ilmunya dalam sekali. Masya Allah, bagi saya sendiri ini sebuah pengingat, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Ustadz, biasanya kami ada ini Ustadz, permintaan doa Ustadz dari Ustadz untuk kami semua, wabil khusus kepada iman-iman kami ini, hati-hati kami agar Allah jaga. Ustadz, sebelum kita tutup, Ustadz, silakan Ustadz. Nah, insya Allah. Baik, untuk semakin berkahnya acara kita di sore hari ini, atau di tempat antum di siang hari menjelang siang, marilah kita tutup acara kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan di bulan yang mulia ini, di waktu yang terbaik, di hari-hari yang terbaik, di 10 terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah atas doa-doa kita, apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Doa ushaimi la turad, doanya orang berpuasa tidak tertolak, apalagi antum semua dalam keadaan merantau, tentu semakin kuat doa-doa antum. Mudah-mudahan kita tidak tahu siapa di antara kita yang oleh Allah aminnya diterima, aminnya diangkat. Maka kita khusyuk berdoa, semoga amin kita ini oleh Allah menjadikan sebab di antara asbab istijabahnya doa. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله يا إلهنا يا قاضي الحاجات يا ربنا يا إلهنا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم شهداءهم. اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في غزة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا كل عبادتنا. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Dari kami, Bang Fajri, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk beliau dengan mengajarkan ilmu kepada kita semua. Baik demikian, sahabat-sahabat, teman-teman keluarga Muslim Indonesia Stavanger di Norwegia. Demikian kajian Ramadan kita kali ini. Semoga memberi manfaat, semoga ilmu dapat masuk ke dalam hati kita. Semoga Allah memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.